Yang orang mempunyai dinamika, mempunyai perasaan, mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Meskipun sekarang saya lihat kebanyakan dari kita adalah usia-usia lansia. Jadi jangan mengira bahwa sudah usia begini kok saya masih ada luka batin. Atau bahkan mungkin tidak merasa ada luka batin. Nggak apa-apa, oke. Saya juga mengerti itu. Jadi yang penting di situ adalah bahwa kita tahu dan sadar betapa tidak mudahnya menyembuhkan luka batin itu. Ya, betapa tidak mudahnya sekali lagi. Ada proses yang panjang, ada proses yang harus kita lalui dengan sebaik mungkin. Maka kita jangan pernah merasa bersalah ketika kita melakukan hal yang stupid, katakan hal bodoh, hal apa. Karena itu seringkali berada di bawah sadar kita. Nah, disinilah dalam proses prapaskah ini kita tahu betapa tidak mudahnya berubah, betapa tidak mudahnya bertobat. Maka Yesus mengatakan dengan keras sekali, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati seperti orang-orang yang ketimpahan mentower di Siloam. Jadi sekali lagi luka batin dan pertobatan itu saling berkaitan dan sulit. Ya, sekali lagi. Nah, dengan demikian saya katakan satu prinsip penting di dalam proses perkembangan hidup rohani kita adalah extra patient and gentle with yourself. Itu kita pegang. Jadi ketika kita mengalami suatu proses yang tidak mudah, kita harus sadar bahwa Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Tuhan itu kerahiman ilahi. Seperti kita lakukan dengan kerahiman ilahi itu adalah tanda bahwa Tuhan itu rahim. Ya, sekali lagi Tuhan itu mempunyai pengampunan yang luas seperti lautan luas. Nah, maka sekali lagi dengan demikian, kenapa dengan proses yang panjang, lama itu juga termasuk penderitaan-penderitaan kita. Kenapa saya harus berulang-ulang terus? Itu untuk menunjukkan kepada kita beberapa aspek penting bahwa kita itu harus belajar rendah hati, gitu loh. Kita harus belajar rendah hati di dalam diri kita. Kita tidak punya kemampuan yang besar untuk berubah, ya. Jadi itu dengan kekurangan dan kelemahan itu menyadarkan kita akan siapakah kita ini. We are nothing, gitu loh. Ya, kita ini rapuh, ya. Kita belajar miskin di hadapan Tuhan. Nah, dengan penderitaan yang terus bahkan tidak hilang-hilang, bahkan muncul terus itu mengingatkan kita membuat apa yang disebut dengan higher consciousness. Ya, jadi dengan memiliki kesadaran yang tinggi, semakin tinggi, semakin saya harusnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain kita harus belajar menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah, gitu loh. Hidup itu adalah anugerah. Karena we are nothing, ya, dalam tanda petik. Dalam masa prapaskah ini sangat penting hal tersebut dan proses penyadaran, consciousness, higher consciousness. Jadi orang tak sulit sekali bertobat karena apa? Karena sekali lagi proses kesadarannya itu menjadi kurang, gitu loh. Jadi coba perhatikan, kita sulit bertobat karena kesadaran kita melemah, gitu kan. Nah, disitulah maka segala kegiatan rohani, segala refleksi, segala apa itu membuat kita menjadi sadar akan siapa kita itu. Siapa kita itu dan siapa Tuhan itu. Itu loh. Jadi dua sisi ini selalu berulang-ulang. Maka Anda perhatikan di dalam anak yang hilang, cerita tentang anak hilang yang nanti hari Minggu kita renungkan. Ketika anak itu berada pada titik zero, pada titik di mana dia tidak makan makanan babi pun, sekali lagi Anda pernah melihat babi makanan seperti itu tidak ada. Nah, itu berada pada titik, maka seringkali penderitaan itu berulang-ulang supaya ego kita itu, kesombongan kita tuh runtuh. Lalu kita hanya bersandar kepada Tuhan. Disitulah kita lihat. Dan kita perhatikan, berulang-ulang si anak yang hilang itu selalu mengatakan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi itu proses penyadaran, saudaraku terkasih. Yang kedua, sekali lagi luka batin dan segala macam sakit kita, segala macam derita kita, hanya bisa disembuhkan di dalam Yesus, bersama Yesus, oleh Yesus, dengan Yesus. Ini harus kita sadari sungguh-sungguh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus merupakan jawaban dari semua problem hidup kita. Sekali lagi, Yesus merupakan jawaban atas segala problem hidup kita. Jadi disitulah kita lihat dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan problem yang kita hadapi, yaitu kita mengajak dan meminta Yesus untuk masuk di dalam, bukan hanya di dalam aspek eksternal, tetapi di dalam batin kita. Nah, dengan demikian kita tahu di dalam sejarah keselamatan bahwa kita itu dilahirkan juga dalam dosa, dalam kelemahan, dalam kerapuhan, dalam keterbatasan. Tak seorang pun
ya mengalami kecuali Bunda Maria dan Yesus. Kita lagi. Nah, Bunda Maria dan Yesus pun tidak berdosa, tapi mereka menderita. Jadi kalau kita lihat dalam masa Prapaskah ini, kita mengerti misteri penderitaan. Ya, Tuhan sendiri mau menderita bagi kita. Yesus sendiri mau menderita bagi kita. Bunda Maria mau menderita bagi kita. Santo Yosef mau menderita bagi kita. Itu misteri-misteri penderitaan, misteri pertobatan hidup manusia. Bahkan sekali lagi, Yesus pun sampai sekarang masih menderita. Bunda Maria pun sampai sekarang masih menderita. Coba Anda perhatikan di dalam penampakan Bunda Maria, entah di Lourdes, entah di Fatima, selalu Bunda Maria mengatakan, anakku, salib anakku, itu sudah hampir tangannya itu sudah sampai di bawah, maka Bunda Maria menopangnya itu. Jadi Yesus sampai sekarang pun menderita bagi kita, bahkan dilecehkan oleh orang lain atau siapapun juga, bukan hanya orang lain, kita juga seringkali melecehkan Yesus atau membuat Yesus menderita, membuat Bunda Maria menderita. Jadi sampai sekarang Yesus menderita untuk kita. Nah, karena itulah maka segala penderitaan kita itu pun sebesar apapun, sekali lagi, penderitaan kita sebesar apapun itu tidak sebanding dengan penderitaan Yesus yang orang bilang cuma 3-4 jam, tapi itu penderitaan yang luar biasa, yang bukan hanya secara fisik Yesus dihantam, dipukul, dihina, diejek, tetapi dalam batin yang terdalam. Ya, jadi ketika seringkali orang mengatakan Romo Yesus kan hanya 3 hari, 3 jam. Saya ini bertahun-tahun, Romo menderita bertahun-tahun. Iya, enak aja kamu ngomong gitu. Penderitaan Yesus itu sungguh luar biasa, lahir dan batin, sungguh-sungguh secara spiritual, karena di situ bermain juga adalah roh jahat juga yang mau menghantam Yesus, yang mau mengajak Yesus untuk lari dari salib itu. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, ini saya mau mengatakan apa kepada Anda? Seandainya luka batin Anda tidak disembuhkan, tidak apa-apa, berdamailah dengan luka batin itu, ya. Jadi kita tempatkan luka batin itu dalam konteks keselamatan, ya, dalam konteks keselamatan Yesus. Nah, jadi sekali lagi proses untuk penyembuhan luka batin bukanlah yang gampang, bukanlah yang sederhana, bukanlah yang pendek, tetapi membutuhkan waktu proses yang panjang supaya kita akhirnya mati pada diri sendiri dan menyerah kepada Tuhan. Let it be, seperti Bunda Maria mengatakan, untuk sampai kepada penyerahan yang seperti itu, kita butuh waktu dan proses yang panjang. Nah, meskipun demikian, tentu saja kita harus berjuang. Jadi ada 2 hal yang menurut saya penting kita sadari adalah bahwa luka batin itu bukan sesuatu yang sekarang ini terjadi, tetapi terjadi justru pada awal kehidupan kita, ketika kita dikandung ibu sampai umur 6 tahun. Itu menjadi pola, ya, menjadi pattern, menjadi sesuatu yang melekat, yang terluka karena ibu kita, mungkin ditolak oleh ibu kita, kemudian bisa oleh bapak, atau ibu tidak menghendaki bayi itu, atau bapak tidak menghendaki anak itu laki atau perempuan, whatever lah. Jadi bahkan juga situasi lingkungan di sekitar pada waktu mengandung ibu itu mempengaruhi sangat dalam di dalam batin seorang anak yang dalam rahimnya. Nah, kemudian ketika masih kecil, kemudian kakak, adik, dan seterusnya yang membuat dia menjadi terluka sampai umur kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan tahun berapa dan seterusnya. Nah, disitulah maka saya katakan kepada Anda, penting sekali untuk berjumpa dengan inner child kita. Ya penting, karena apa? Karena seringkali kita mengaku dosa dengan dosa yang sama berulang-ulang. Jadi apa yang kita alami antara 0 sampai 6 tahun itu akan berulang kembali di waktu-waktu yang ke depan, ya. Nah, maka kita tidak bisa hanya menyelesaikan sekarang problem, misalnya problem suami dan istri, mungkin problem penolakan gitu, rejection dari orang-orang di sekitar, itu tidak lain karena mungkin dia ditolak oleh ibunya sejak dia bayi. Jadi kita mulai melihat, dan kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam bayi, dalam rahim ibu, kita nggak pernah tahu. Nah, disitulah pentingnya kita bertemu dengan si kecil untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan info, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada kita ketika kita masih kecil. Nah, karena itu merupakan suatu fondasi di bawah sadar kita, maka yang di atas-atas itu ya merupakan akibat dari apa yang di bawah. Jadi kalau yang di atas ini kita sembuhkan, tapi di bawah tidak kita sembuhkan, itu akan berulang lagi. Patternnya berulang lagi. Nah, itu yang harus kita sadari. Maka saya bilang
kepada Yanti, teman-teman ya. Kita sudah banyak bicara tentang luka batin, pasti ya. Anda sebagian besar mudah-mudahan sudah mendengar apa yang saya sampaikan atau juga mendengarkan dari YouTube yang saya katakan tentang luka batin. Oke, baik. Tetapi saya mendapat kesan bahwa kita seringkali tidak mau atau tidak mudah untuk bicara tentang luka. Itu sulit sekali. Kita bicara tentang luka itu sulit sekali. Ya, hampir tidak mau, hampir kita tolak, hampir kita denying gitu loh, menolak itu sebegitu, udahlah nggak usah dipikirkan lagi seperti itu dan seterusnya. Ya monggo itu sikap batin Anda masing-masing. Tapi jangan lupa nanti ketika Anda sudah semakin tua, Anda mulai merasakan akibatnya, mungkin menjadi orang yang keras kepala, orang yang mau menang sendiri, orang yang nggak peduli dengan orang lain, lalu menyusahkan istri, menyusahkan suami atau menyusahkan anak dan seterusnya. Jadi salah satu ciri dari orang yang sudah terbebas dari luka batin adalah orang itu damai dengan dirinya sendiri. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berani mengakui, menerima kekurangan dan keterbatasan. Karena si kecil dia sudah diterima, diakui, disembuhkan. Jadi itulah, saudaraku terkasih, sekali lagi. Nah, pada saat kesempatan malam hari ini, saya akan mengajak nanti kurang lebih 5-10 menit untuk bertemu dengan si kecil. Dan mudah-mudahan kita bawa kepada Yesus si kecil kita yang disebut inner child ya. Jadi setiap dari kita punya inner child masing-masing yang di dalam diri kita masih terluka atau masih belum sembuh total. Nah, mudah-mudahan nanti Anda bisa bertemu, bisa berdialog, dan yang paling penting adalah membawa dia berjumpa dengan Yesus. Itu the best, ya, the best solution. Jadi kenapa kita seringkali tidak mampu disembuhkan luka batin? Karena si kecil kita belum disembuhkan oleh Yesus, gitu loh. Dan belum mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita, Yesus sudah mengampuni kita, menerima kita apa adanya, dan mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Nanti saya akan cepatkan saja sesi ini, tapi nanti akan saya bawa Anda dalam suatu terapi bersama-sama. Jadi ada dua hal yang mau saya ajak Anda untuk renungan pada malam hari ini, berdialog dengan Mirca, si kecil, lalu kita bawa kepada Kristus untuk disembuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, nanti itu latihan terapi itu. Lalu yang kedua, hal penting nanti Anda lakukan sendiri adalah latihan meditasi secara rutin setiap hari, dengan membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Jadi kesembuhan itu bukan hanya Anda bertemu dengan si kecil, itu bagus. Tapi juga Anda melakukan meditasi, melakukan doa-doa yang bukan sekedar doa dengan mulut, ya, bukan sekedar doa dengan mulut, bukan sekedar doa dengan pikiran, bukan sekedar doa dengan perasaan, tetapi masuk dalam roh dan kebenaran. Karena itulah saya menganjurkan kepada Anda untuk setiap hari meluangkan, sebetulnya bukan meluangkan, tapi memberikan waktu 15 menit setiap hari. Ya, di kamar Anda melihat salib, Anda pasang lilin, Anda baca kitab suci, Anda merenungkan, Anda diam, Anda sunyi, lalu didengarkan. Itu di saat seperti itu, coba perhatikan. Yesus pagi-pagi buta pergi ke padang gurun hampir setiap hari untuk berjumpa dengan Bapaknya dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam meditasi dan kontemplasi. Jadi sekali lagi, saudaraku terkasih, penyembuhan luka batin tidak hanya berjumpa dengan si kecil, tapi berjumpa dengan Yesus. Itu adalah kuncinya. Berjumpa dengan Yesus melalui si kecil dan berjumpa dengan Yesus dalam keheningan dan kesunyian. Maka saya sangat-sangat menganjurkan Anda untuk memberikan waktu 15 minutes a day, lalu membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, berdoa rosario, Bunda Maria, Santo Yosef. Ya, jadi ini sekarang Santo Yosef menurut saya seorang tokoh yang luar biasa kalau kita lihat, karena kita sudah belum sangat mengenal Santo Yosef, ya. Dia adalah seorang yang pendiam, yang hening, yang sunyi. Nah, maka kalau kita mau masuk lebih dalam relasi kita dengan Tuhan, belajar dari Santo Yosef. Yosef itu artinya increaser, menambah. Ya, jadi iman kita ditambahkan, harapan kita dikuatkan, lalu kasih kita diperluas, diperlebar. Jadi sekali lagi, luka batin itu bukan sekedar luka batin biasa, tetapi luka batin harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dalam hidup rohani kita. Yaitu apa? Kita diajak untuk mengolah hidup iman kita. Ya, semakin dalam percaya pada Tuhan dalam segala sesuatu pasti ada maknanya. Seperti tadi Pak Gunawan bilang, dengan adanya pandemi ini kita bisa berjumpa dengan semua orang, banyak orang di berbagai macam tempat.
Padahal pandemi ini justru merupakan suatu, dalam tanda petik, suatu malapetaka, sesuatu pandemi yang sulit dihilangkan sekarang pun begitu. Tapi kita bisa berjumpa dengan banyak orang. Ada misteri di balik segala peristiwa penderitaan itu. Ya, itu yang harus kita katakan iman. Harapan juga semakin kuat. Semakin kuat harapan kita. Jadi tidak, harapan itu lebih daripada optimis. Bersandar kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Coba maka kalau kita perhatikan harapan itu, kita melihat siapa Tuhan kita itu. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi-nabi sampai Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekecil pun. Bahkan kalau Anda perhatikan, saudaraku terkasih, bangsa Israel itu bangsa yang dibuang berkali-kali ke Syria, ke Babylon, ke Mesir sampai hancur lebur. Coba bayangkan. Tapi Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Dan itulah Yesus kemudian, dan itulah kemudian gereja kita, gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, iman kita akan Yesus itu iman yang solid, yang kuat. Dan itu juga jangan kita pernah takut terhadap segala sesuatu yang di luar Kristus, karena Yesus merupakan jawaban dari segala sesuatu itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi ada dua hal penting yang supaya kita disembuhkan. Sekali lagi, sebentar lagi saya akan ajak Anda untuk masuk dalam terapi inner child. Kemudian yang kedua, saya ingatkan Anda untuk belajar meditasi dan kontemplasi. Ya, belajar meditasi, kontemplasi. Saya secara sederhana sajalah adalah bahwa Anda meluangkan 15 menit waktu untuk diam hening di hadapan Tuhan dengan membaca kitab suci, dengan berulang-ulang kita tenang di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan, tapi juga mendengarkan demon-demon, si jahat, si kecil jahat dalam batin kita yang selalu ingin menggocok kita. Kita dengarkan. Jadi semua itu akhirnya kesembuhan kita itu terjadi kalau kita berdamai. Ya, mungkin tidak disembuhkan oleh Tuhan seperti dikatakan oleh Paulus, supaya duri itu dibuang, dan Yesus mengatakan tidak, aku tidak akan melepaskan duri itu dalam hatimu, ya, kasihku sudah cukup untukmu. Dan itulah demikian juga dengan hidup kita, saudaraku terkasih dalam Kristus, bahwa penderitaan apapun, bahkan ya bukan hanya luka batin, penderitaan dalam keluarga Anda, dalam suami, istri, anak-anak, dan siapa saja di rumah Anda, itu menjadi kesempatan rahmat Anda untuk membuat silih atas dosa-dosa mereka juga. Dengan doa-doa kita juga silih atas dosa-dosa kita. Dan kemudian kita semua mempersembahkan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus, penderitaan Bunda Maria. Karena itulah Tuhan kita, dengan melihat Yesus dan melihat Bunda Maria, kita mempunyai pegangan dalam hidup, dalam menjalankan hidup ini. Sekali lagi, mari kita sekarang, saya akan mengajak Anda untuk memulai dengan terapi luka batin. Jadi sekali lagi, apa yang saya minta dari Anda adalah nanti saya akan menyanyikan lagu Veni Creator, Datanglah Roh Kudus, lalu kemudian Anda tarik nafas ya 3 kali dengan dalam-dalam, lalu Anda tutup mata, Anda mendengarkan apa yang saya minta ya. Saya instruksikan kepada Anda, Anda dengarkan saja, Anda dengarkan, Anda ikuti. Tetapi ketika dalam perjalanan waktu Anda kemudian mulai agak menyimpang atau belajar tetap mendengarkan apa yang saya katakan ya. Saya mau mengajak Anda berjumpa dengan si kecil Anda. Lalu mengajak si kecil Anda berjumpa dengan Yesus dan minta Yesus menyembuhkan ya. Nanti kalau Anda sudah berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan si kecil dan berjumpa dengan Yesus, maka si kecil itu lama-kelamaan Anda lakukan terapi nanti sendirian. Kalau Anda berminat, nanti bisa minta kepada saya, forward kepada saya audio untuk berjumpa dengan si kecil. Ini hanya sekedar suatu bentuk latihan terapi Anda semua. Ya, oke? Jadi saya minta sekarang Anda untuk diam, tutup mata. Silakan Anda diam, tutup mata. Kemudian tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, tutup mata. Bapak. Tahan. Lepaskan. Tahan, lepaskan. Rasakan bahwa tubuh Anda rileks. Kalau tidak rileks, Anda tidak akan sulit masuk di dalam terapi yang saya mau ajak ini. Coba rasakan pundak Anda rileks. Rileks. 1, 2, 3 rileks. 3, 2, 1 rileks. Lihat alis mata rileks.
Les mata, matanya, semua badan pundak rileks, 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 rileks. Sambil dalam hati Anda mendengarkan, mohon Roh Kudus supaya membimbing Anda, supaya Anda tidak diganggu atau tersesat dengan hal-hal lain. Jadi saya akan menyanyikan lagu Veni Creator dalam bahasa Latin. Ya, Anda dengarkan pelan-pelan sambil mohon Roh Kudus sendiri membantu Anda berjumpa dengan si kecil. Dan mohon si kecil sejak sekarang untuk Anda ingin rindu untuk berjumpa dengan si kecil, dengan inner child Anda. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gracia. Que tu creasti pectora. Mohon Roh Kudus dalam hati Anda. Datanglah Roh Kudus. Datanglah dalam hati, pikiran, perasaan, dalam tubuh dan ragaku. Aku rileks, santai. Ya Roh Kudus, undanglah si kecilku hadir pada saat ini. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis sumpsium. Tenang, rileks, santai. Ya Roh Kudus, ya Roh Allah, Roh Bapa, Roh Putra, hadirlah dalam diri anak-anakmu dimanapun mereka berada. Hadirlah dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tubuh dan raga. Dan izinkanlah si kecil hadir nampak pada saat seperti sekarang ini. Tu septi formis munere, digitus paterne dextere, turite promisum patris, sermone ditans gutura. Relax, santai. Sekarang Anda dengarkan dan ikuti instruksi saya. Anda sedang berjalan-jalan, belajar tenang untuk tidak bergerak sedikit pun. Usahakan untuk tidak bergerak. Tutup mata Anda, dengarkan suara saya, rileks. Anda sekarang sedang berjalan-jalan di sebuah jalan besar. Kemudian Anda berjalan pelan-pelan di jalan besar, tapi sunyi sepi, tidak ada kendaraan, tidak ada halu lalang banyak orang. Di jalan itu, Anda masuk sebuah hutan. Anda masuk sebuah hutan, ada jalan setapak pelan-pelan, ada angin, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga di kiri kanan. Anda merasa tenang dan damai di tempat itu. Anda berjalan terus pelan-pelan. Lalu kemudian Anda melihat agak kejauhan ada semacam jurang kecil ke bawah. Ada dorongan hati Anda untuk mengikuti jurang kecil itu. Lalu Anda melihat jurang itu ada tangga, jalan bertangga yang turun ke bawah. Anda ikuti pelan-pelan. Anda turun masuk ke dalam hati Anda yang terdalam. Itulah jurang, ada gua. Lalu Anda turun pelan-pelan. Pelan-pelan di kiri kanan Anda melihat jurang. Lalu di sebelah kiri Anda melihat tembok yang berupa pintu. Lalu Anda buka pintu itu dan bunyi krek. Anda membuka pintunya dan Anda melihat begitu taman yang begitu luas dan indah. Pintu Anda tutup lagi dan Anda memasuki batin Anda yang terdalam. Anda melihat gambaran indah
dari batin Anda yang terdalam dalam gua yang begitu indah, yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Itulah batin Anda yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sangat luhur, yang sangat-sangat memberikan kedamaian, perasaan yang tak terlukiskan. Anda masuk sebentar, Anda melihat ke kiri dan kanan, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga dengan warna-warni, hijau, putih, biru, kuning, merah. Segala warna ada di situ, begitu indah. Kemudian Anda mendekat sebuah kolam kecil di tengah. Ada kolam kecil di tengah dengan air yang mengalir. Aliran air yang begitu deras dan ikan-ikan begitu banyak di situ dengan warna-warni. Ada ikan koi, ada ikan segala macam ikan yang pernah Anda lihat ada di tempat itu berkeriapan di sana. Coba sekarang Anda duduk di pinggiran kolam itu dan Anda letakkan tangan kanan Anda di air itu. Begitu dingin, begitu sejuk. Terasa damai. Lalu Anda cuci tangan ke air. Air itulah air kehidupan. Yang dalam kitab Yeskiel, di pusat bait Allah mengalirlah air yang melimpah ruah ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Anda sentuh air itu, lalu Anda telapak tangan Anda letakkan di wajah Anda. Anda merasa kesegaran air yang berasal dari hati Anda yang terdalam. Anda letakkan, Anda basahkan muka Anda dengan air itu. Anda bisa merasakannya. Begitu dalam, begitu indah, begitu damai. Lalu mulailah Anda melihat ke kiri dan kanan, Anda mengharapkan si kecil Anda tampil hadir. Anda sebentar mohon Roh Kudus supaya si kecil Anda hadir. Biarlah Roh Kudus mengundang si kecil Anda hadir di tempat itu. Anda melihat ke kiri dan kanan. Anda melihat si kecil Anda. Kalau Anda sudah menemukan si kecil, silakan angkat tangan Anda masing-masing. Tangan kanan Anda angkat dan dekatkan diri Anda dengan si kecil itu. Anda angkat tangan kanan, bila belum Anda cari sebentar, mungkin si kecil itu bersembunyi di balik pohon. Karena seringkali si kecil tidak mudah kita ketemui karena dia malu, karena dia takut. Anda coba panggil namanya, nama Anda kecil dipanggillah. Ya. Ketika Anda sekali lagi berjumpa dengan si kecil, ya, berjumpa dengan si kecil, Anda dekati, Anda ajak omong, Anda ajak bicara, dan berikan apa yang dia sukai ketika dia masih kecil, mungkin permen. Ya. Dekat. Kalau bisa diajak omong, kalau enggak Anda peluk, Anda rangkul. Anda rangkul. Dan lihatlah bajunya. Mungkin tidak terlalu bagus. Ya, wajahnya yang sedih, yang susah. Anda lihat, Anda rasakan. Anda peluk dia dengan penuh kasih sayang. Aku sudah lama merindukan bertemu dengan kau, adikku. Aku ingin berjumpa dengan kau. Aku ingin memelukmu, siapapun kamu. Aku ingin memeluk dan merangkul. Lalu datanglah, lalu peluklah dia. Bila Anda sudah bertemu, terus peluklah dia, ajak dia bermain-main seperti dia suka. Kalau Anda ingat waktu kecil, bagi yang belum, terus mencari. Di kiri kanan, terus mungkin dia bersembunyi, di semak-semak, di belakang pohon. Coba terus. Ya. Sekali lagi, yang di sini penting, biasanya ketika berjumpa, si kecil tidak mau bicara banyak. Tapi Anda pegang. Anda rangkul tangannya, Anda gandeng tangannya, Anda bermain-main, Anda melompat-lompat, Anda bermain-main, apa saja yang Anda ingin, yang ketika masih ingat dulu, Anda, ya, supaya dia merasa diterima, merasa dicintai, merasa dikasih, merasa disayangi. Andalah yang sekarang, kakak, aku dek, sekarang engkau kucintai, ku sayangi, ya, aku mencintaimu, aku menerimamu apa adanya.
Ya, coba diajak bermain sebentar kiri kanan, ya berjalan-jalan. Entah ada kalau laki main bola, main bekel, main apa dan seterusnya. Yang dulu sekali-kali Anda suka bermain itu, ya. Sekali lagi jangan matanya tetap tertutup, jangan banyak bergerak, tenang saja. Jangan banyak bergerak, ya. Supaya Anda bisa mengalami si kecil itu. Peluk rangkul dia. Ketika sudah merasa tenang, sekarang Anda menghadirkan Yesus atau Bunda Maria. Lalu dari kejauhan Anda melihat sinar yang begitu terang dari kejauhan, ya, datanglah Yesus atau Bunda Maria. Kalau Anda datang Yesus dan Bunda Maria, silahkan tangan kiri Anda angkat sebentar kalau berjumpa. Anda angkat artinya Yesus hadir di situ. Bawalah. Kemudian Yesus datang mendekat kepada Anda. Mendekat sekali lagi. Dan Anda membawa si kecil kepada Yesus. Dan Yesus memegang kalian bertiga. Atau Bunda Maria memegang kalian. Menggandeng tangan kalian. Yesus di tengah, Anda sebelah kiri, dan si kecil sebelah kanan. Anda berjalan-jalan pelan. Kemudian hadirkan juga orang-orang yang telah melukai hati Anda. Mungkin ibu, mungkin bapak, mungkin saudara-saudari, siapa saja, mungkin guru. Mungkin siapa saja yang telah melukai hati Anda. Ada di depan Anda sendiri. Kemudian Yesus meminta si kecil, maukah engkau mengampuni mereka? Maukah engkau memaafkan mereka? Mungkin si kecil ragu-ragu untuk memaafkan mereka. Lalu Yesus dengan inisiatifnya mengangkat tangan dan mengampuni orang-orang yang telah melukai hati Anda. Mungkin ibu, bapak, kakak, adik, kakek, nenek, siapa saja, atau guru. Dan Yesus mengampuni mereka. Aku mengampunimu. Aku memaafkanmu. Dan Yesus mengampuni orang-orang yang telah melukai hati Anda. Lalu Yesus sekali lagi meminta kepada si kecil, maukah engkau mengampuni mereka? Mungkin kemudian si kecil mau mengampuni mereka. Lalu si kecil merangkul ibu, merangkul bapak, merangkul saudara-saudari, merangkul semua saja. Dan mengatakan, I love you. Aku mencintai kalian. Aku menerima kalian. Aku mengampuni kalian. Lalu kemudian Yesus membawa si kecil dan kita sendiri bersama-sama saling berangkulan. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, anak-anakku, aku mencintai kalian semua. Aku mengasihi kalian semua. Dan semua kejadian masa lalu adalah tujuan supaya kalian semakin mengerti cintaku yang begitu besar. Aku mencintaimu. Maka datanglah selalu kepadaku. Tak lama kemudian orang-orang itu kembali pergi, hilang-menghilang, dan hanya Yesus si kecil dan Anda sendiri. Lalu kemudian Yesus menggandeng, memegang kalian sambil berjalan. Lalu kalian dipeluk oleh Yesus. Aku mencintaimu. Aku menerimamu apa adanya. Aku mengasihimu sepenuh hatiku. Kalian dipeluk oleh Yesus. Kemudian Yesus memberkati si kecil dan kalian. Sekali lagi aku mencintai. Aku mengasihimu. Aku menerimamu apa adanya. Sekarang juga sakit lukamu sembuh. Percayalah pada kata-kataku. Sakit dan segala lukamu di masa kecilmu telah sembuh. Yesus memberkati kalian satu persatu. Dan memberikan kasih dan pelukan kepada kalian. Rasakan kehangatan kasih Yesus dalam perjumpaan itu. Lalu Yesus mengatakan, kalau kamu membutuhkan aku, panggillah aku dengan hatimu. Seluruh dirimu, aku akan hadir. Setiap kali kalian meminta sesuatu padaku, aku hadir bersamamu. Aku sayang kepada kalian. Aku mencintaimu. Lalu pelan-pelan Yesus pergi. Atau Bunda Maria pergi.
Lalu kalian berdua sekarang, cobalah lihat sekarang, lihat si kecil itu. Wajahnya sudah gembira, wajahnya sudah penuh sukacita, tidak lagi sedih, lalu mulai melompat-lompat ke sana kemari seperti dalam Mazmur itu Kijang melompat-lompat karena Tuhan sudah hadir, sudah membebaskan mereka dari sakit itu. Lalu si kecil itu berterima kasih kepada Anda, terima kasih Kak. Aku telah berjumpa dengan Yesus yang menerima aku apa adanya, yang mengasihi aku apa adanya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Supaya kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menolong satu sama lain. Percayalah Kak, aku akan membantu Kakak dalam hidup Kakak sesulit apapun. Nanti kita akan berjumpa lagi. Kemudian pelan-pelan kalian berpelukan dan keluar air mata dari pipi Anda. Dan Anda saling mencium, saling memeluk dan merangkul. Lalu pelan-pelan si kecil Anda pergi dan menghilang. Dan hanya Anda sendiri ada di situ. Kemudian pelan-pelan Anda merasa beban-beban dalam hidup Anda sudah hilang, sudah lepas, sudah bebas. Wajah Anda lebih gembira, lebih sukacita. Penuh kegembiraan hati. Wajah yang gembira berasal dari hati yang gembira. Kemudian Anda mulai pelan-pelan melihat kembali apa yang Anda lihat dalam hati Anda yang begitu taman itu, begitu luar biasa. Lalu seperti rumput itu bernyanyi riang. Seperti lagu yang bergembira riang itu. Semua bunga ikut bernyanyi. Nah itulah seperti itu. Kita gembira sekali bersukacita. Dan pelan-pelan Anda keluar kembali ke tempat pintu di mana Anda tadi masuk. Lalu Anda mulai membuka. Lalu Anda mulai keluar dan menengok sebentar ke hati Anda. Aku ingin pengalaman yang seperti ini yang kualami. Anda berterima kasih atas pengalaman singkat ini dan Anda menutup lagi pintu itu dan Anda mulai naik ke atas. Naik pelan-pelan ke atas, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Pelan-pelan lagi Anda melihat ke kiri dan ke kanan. 4, 5, 6, 7, 8. Lihat lagi, Anda melihat pintu di mana Anda tadi masuk dan keluar. Itulah pintu hati Anda. Kalau Anda terbuka terhadap sabda Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita masing-masing. Kalau kita menutup diri, maka rahmat itu tidak akan mengubah batin kita yang terdalam. Anda kemudian ke-9, ke-10 ke atas. Anda sudah berada di atas hutan itu lagi, Anda berjalan dengan hati yang penuh sukacita, dengan kaki yang tidak lagi berat. Anda berjalan cepat-cepat keluar. Seperti 2 murid Emmaus yang bertemu Yesus. Mereka lari dari Emmaus pergi ke Yerusalem. Dan Anda keluar ke sana. Anda di jalan lagi besar. Tak ada seorang pun. Anda penuh sukacita, Anda penuh kegembiraan. Mata batin Anda sudah mulai terbuka. Beban Anda sudah mulai diangkat. Anda tersenyum, Anda gembira. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kemudian pelan-pelan Anda berjalan lagi dan Anda mulai sadar. Sekarang buka mata. Ya, gerakkan kaki dan tangan. Gerakkan semua tubuh Anda. Ya, supaya Anda mulai sadar. Sekarang Anda sadar di kesadaran kembali dan Anda mulai melihat apa yang telah Anda alami selama beberapa waktu yang lalu secara singkat. Ya, itu adalah proses singkat bertemu dan berjumpa dengan si kecil. Mudah-mudahan Anda bertemu dengan si kecil. Mudah-mudahan, tentu ini tidak mudah seperti dalam proses seperti ini. Dan mudah-mudahan Anda berjumpa dengan Yesus juga atau Bunda Maria. Dan Anda merasa tenang dan damai. Sekali lagi, bila Anda ingin mendapatkan forward dari saya audio terapi seperti ini, silakan nanti akan diberikan oleh Yanti apa yang harus Anda lakukan sendiri. Ya. Apa yang saya lakukan ini adalah satu contoh kecil saja bagaimana berjumpa dengan Yesus, si kecil. Tetapi juga dalam meditasi dan kontemplasi,
pasti Tuhan akan menyembuhkan Anda menjadi pribadi yang damai, yang tenang dan tentram. Sekali lagi, begitu dulu saudaraku terkasih dalam Kristus, latihan terapi, berjumpa dengan si kecil dan disembuhkan oleh Yesus. Sekali lagi, perjumpaan dengan Yesus ini yang sentral. Yesus mengampuni Anda, Yesus mengampuni orang-orang yang telah melukai hati Anda, dan mengampuni semua saja. Maka Yesus mengatakan, pengampunan 70 kali 7, 7 kali 7. Jadi itu tanpa batas, berulang terus. Dan juga pengampunan dengan hati yang sepenuh hati. Semoga Tuhan mengampuni Anda dan kita bertobat di masa Prapaskah ini. Karena hati kita telah disembuhkan oleh Yesus. Amin. Oke, itu dulu saudara. Ya. Ya. Gimana Romo? Ya. Ini masih diteruskan atau udah mau masuk? Nah, sekarang udah selesai. Sekarang dari saya udah selesai. Jadi ya, silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang alami atau tidak apa-apa. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan atau nanti bisa ditutup. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Malam Romo Julius. Saya kan kambuh, saya trauma luka batin dengan mama. Jadi saya jadi timbul sakit panic attack, tingkat ketakutan dan kecemasan tinggi. Jadi saya udah 3 bulan ini setiap hari dan setiap saat saya selalu merasa gamang, tidak nyata dalam kehidupan saya. Jadi panik, ketakutan terus. Jadi saya selalu blank. Kalau blank tuh saya merasa roh saya ke atas terus tiba-tiba mau hilang gitu, Romo. Nah, barusan saya mengikuti ini Romo, ketemu Inner Beauty, saya ketemu Tuhan Yesus. Tapi saya kenapa ya belum merasa tenang dan damai ya, Romo? Itu yang saya tanyakan. Ibu, ini baru sekali, jadi harus berproses. Ibu dengarkan dulu YouTube saya tentang luka batin ya. Ibu dengarkan dulu itu semua, nanti setelah itu Ibu WA saya, nanti akan saya bimbing. Ya, akan saya bimbing nanti bagaimana nanti prosesnya. Ini baru sekali, karena ini baru sekali, ada proses yang panjang. Pasti ada luka batin yang jauh lebih parah daripada itu, yang nggak perlu disampaikan di sini. Ya, jadi Ibu dengarkan, Ibu cari nanti dalam ini si Yanti akan memberikan YouTube saya. Ya, nanti akan kalau sudah begitu nanti sharingkan ya, Ibu ya. Iya, makasih Romo. Nanti nomor HP saya ada di sana nanti disebutkan. Oke? Iya. Oke. Terima kasih Romo. Bu Verena. Ada lagi yang mau bertanya? Atau saya cuma mau bagi sedikit aja lagi. Pengalaman saya waktu juga mengenal Inner Child ini tahun 2005. Dengan waktu itu Romo Julius di paroki kami sebagai kepala paroki. Memang benar yang Romo bilang, proses ini panjang ya, Mo. Walaupun memang yang paling penting memang kita ketemu dengan inner child kita, dengan akar di mana kenapa kita jadi begini, kenapa kita jadi begitu. Nah, itu kadang memang dalam diri kita tuh memang kita nggak pernah mengerti ya kenapa kok ada suatu rasa yang kita nggak mengerti kenapa mau begini, kenapa mau begitu gitu loh. Nah, itu memang seperti yang pernah saya bilang beberapa waktu lalu, memang ada bukan salah orang tua kita sih ya, karena mereka tidak mengerti. Jadi memang waktu itu ada luka batin dari kandungan ya. Nah, itu mungkin juga ada satu pengaruh yang membuat sifat saya waktu itu juga jadi sedikit mellow ya, jadi agak introvert, pemalu, penakut gitu loh. Nah, tapi itu juga itu memang agak mempengaruhi hidup saya juga waktu itu ya, waktu saya masih balita ya, dari balita sampai saya sekolah. Jadi begitu kalau misalnya ada orang kayak nolak kita, otomatis tuh saya pasti ngumpet gitu loh, pasti lari gitu ngumpet. Nah, itu salah satunya ya ciri-ciri luka batin dari kandungan. Nah, terus ini saya kembali lagi ke waktu saya menemukan itu dengan Romo Julius. Memang ini adalah suatu proses yang sangat panjang ya, penyembuhan luka batin itu. Pertemuan dengan Romo 2005, hari ini 2022. 17 tahun itu suatu proses panjang, Romo. Ya, memang jujur
itu terus ya, luka itu terus disayat, ditutup, disayat, ditutup, selalu begitu. Jadi sampai saya juga sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya begini melulu gitu loh, kok nggak selesai-selesai gitu loh. Tapi mungkin ya memang benar, itu adalah suatu proses agar kita tuh memang seperti yang Paulus bilang ya, harus ada duri dalam daging. Jadi juga kita memang belajar rendah hati dan belajar mengandalkan Tuhan gitu. Tapi memang Bapak Ibu nggak usah khawatir, proses itu memang terus berlapis-lapis ya, mungkin sampai waktunya kita juga nanti gitu. Nggak usah takut. Yang penting asal kita sudah menyadari di mana kelemahan kita itu. Dan justru seperti yang saya sudah pernah cerita juga, di dalam kelemahan itu menjadi suatu kekuatan baru dan pengen kita bagiin ke orang lain agar orang lain juga bisa ikut bersuka cita seperti kita. Jadi ketika mendengar orang-orang yang luka batin itu pasti hati saya selalu ingin nolong gitu. Jadi ingin selalu berbuat membagikan sukacita saya. Makanya seperti saya mengajak Romo Julius ke dalam kelompok kita ini ya agar semakin banyak orang yang terbantu karena efek dari luka batin itu sangat jahat banget ya. Jadi ada yang orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Kalau yang introvert sih nggak masalah, tapi yang parah kadang-kadang tuh yang extrovert keluar gitu loh, yang kadang-kadang bisa lebih melukai orang lain lagi. Dan itu memang selalu saya coba kembali lagi, saya selalu ingetin pada saat mengandung, terutama bagi yang punya anak perempuan, cucu ya, selalu diingetin harus pada saat mengandung harus untuk selalu bersuka cita, harus penuh banyak doa ya, dan ya jangan yang banyak marah-marah lah gitu. Jadi memang lebih banyak dengar pujian, puji-pujian. Jadi otomatis tuh ke transfer spirit ya ke dalam kandungan. Jadi nanti bayi itu akan lahir dengan penuh sukacita. Jadi nggak ada rasa marah, nggak ada rasa kecewa, nggak ada duri-duri di dalam diri dia. Itu yang selalu saya bagikan Romo Julius kepada ibu-ibu gitu. Dan saya berharap karena itu sangat penting ya, bayi itu cikal bakal untuk generasi selanjutnya. Gimana kalau dunia ini banyak orang yang pada luka dari sejak kandungan, itu karena luka batin itu yang terselubung itu yang dari kandungan itu sangat berbahaya gitu loh. Jadi kadang-kadang nanti dia sudah keluar menjadi anak yang terluka, kalau belum diberesin nanti dia ketemu lagi pasangan yang terluka juga belum dibereskan, bagaimana dengan keadaan kedepannya ya anak-anak mereka gitu loh, menjadi anak-anak yang terluka gitu loh, dan itu akan terus melukai dunia. Nah itu yang makanya ini sangat penting sekali untuk urusan luka batin ya, bukan hal yang sepele menurut saya. Jadi mari kita mulai menyadari di mana kelemahan kita sebagai orang gitu loh, bagaimana siapa sih kita ini. Makanya kadang-kadang ya benar seperti Romo Julius ya, kita belajar ya meditasi, merenung, dan juga membawa semuanya kehidupan kita kepada Tuhan. Dan juga memang harus dibantu dengan kitab suci. Kita belajar pribadi Yesus, bagaimana Yesus itu mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Kurang lebih seperti itu Romo Julius. Terima kasih ya Romo. Ada yang mau bertanya nggak? Ini ada kebetulan dari Marian Center kembali memberikan hadiah lagi buku-buku. Nah, bagi yang ingin memberikan pertanyaan silakan. Ya ada 3 buku ya tentang mengalami Allah yang menyembuhkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Romo, saya pengen nanya deh, Romo Yul, apakah setiap orang itu udah pasti luka batin ya dari dari kandungan? Kalau tidak bisa menemukan si kecil. Kalau menemukan si kecil berarti ada luka batin. Kalau nggak bisa menemukan berarti nggak luka batin, atau bagaimana ya Romo Yul? Nggak juga begitu Ibu. Kalau tidak ketemu ya juga nggak apa-apa, gitu kan. Jadi memang ada luka batin yang berat, ada luka batin yang ringan, dan bersyukurlah kalau nggak ada luka batin, bersyukurlah berarti kita lihat. Kalau misalnya nggak ada luka batin, hidup kita penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh apalah yang tidak ada beban gitu loh. Coba kita lihat, kalau orang punya luka batin, ada orang punya luka batin sulit sekali bisa belajar saja, konsentrasinya fokus hilang segala macam, itu mempengaruhi gitu loh. Nah ini kaitannya nanti dengan dosa itu. Ketika orang tanpa dosa seperti Bunda Maria itu loh Bu,
Ketika dia tanpa dosa menerima malaikat itu dengan gampang. Kita ini kan susah, bukan main. Ya, itu dalam gradasi nanti dalam kehidupan rohani kita, lama-lama kita harus menjadi berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena orang yang murni kita akan melihat Tuhan. Bukan hanya nanti setelah kita mati, tetapi di dunia ini. Dan itu kan hampir tidak mungkin gitu loh. Hampir tidak mungkin gitu kan. Dosa kita apa? Dosa asal kita dari orang tua kita. Atau ketujuh dosa utama. Misalnya cabul, iri, serakah, kikir, gitu kan. Kemudian sombong, malas, iri hati, gitu kan. Nah, itu pasti ada dalam diri kita semua gitu. Saya sudah terangkan sebelumnya, misalnya dalam sesi-sesi sebelumnya. Orang itu menjadi adik, jadi nyanduk, menjadi sangat posesif, sangat cemas, sangat gelisah, sangat takut. Itu semua adalah bagian dari ciri-ciri orang yang punya luka batin gitu loh. Nah, kalau belum bertemu dengan luka batin sekarang, nggak apa-apa. Nanti akan diformatkan bagaimana bertemu dan berjumpa dengan si kecil dengan apa namanya audio yang saya miliki. Tetapi dengarkan dulu, bagi yang belum dengarkan dulu YouTube saya tentang luka batin gitu loh. Nah, kalau Anda mau serius menghadapi luka batin itu, silakan japri saya, nanti akan saya bantu, ya. Akan saya bantu gitu. Mumpung pandemi ini kita punya banyak waktu untuk mendengarkan, untuk membantu orang yang punya luka batin. Jadi nanti tapi ditulis dulu dalam WA supaya saya nanti bisa membantu terus-menerus. Itu aja saya kira ya. Nanti ada apa namanya YouTube saya akan dimasukkan di kelompok Anda. Jangan takut ya. Tapi jangan takut. Yang penting di sini adalah Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Itu yang punya keyakinan kita. Dan jangan takut ini saudaraku terkasih ya, dalam apa namanya kita orang bilang ini nanti halul, jadi halusinasi. Jangan takut. Jangan takut karena Tuhan Yesus itu dahulu, sekarang dan yang akan datang. Jadi 50 tahun yang lalu itu di dalam Tuhan itu ada keabadian. Tidak ada ruang dan waktu. Maka dia sampai ke sana. Maka tadi saya ajak Anda berjumpa dengan Yesus, si kecil Anda itu di dalam berjumpa dengan Yesus, Yesus tidak mengenal waktu. Kita aja mengenal waktu 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Nah, untuk bimbingan saya kira nanti tidak di sini tetapi di tempat lain. Silakan Anda WA kepada saya. Syaratnya adalah dengarkan WA apa namanya YouTube saya tentang luka batin. Nanti akan saya bantu. Lalu tulislah dalam WA sehingga saya bisa menjawab. Ya, gitu sih kira. Ada beberapa orang yang sudah melakukan itu dan sangat terbantu. Nggak apa-apa. Satu jiwa diselamatkan bagi saya is okay. Saya senang. Nggak usah banyak-banyak, satu pun sudah cukup bagus. Kalau semakin banyak juga nggak apa-apa, Tuhan bekerja kok ya. Oke, makasih. Ada lagi? Selamat malam Romo. Selamat malam Bu, aku mau bertanya. Selamat malam Ibu. Ya. Ya. Romo ini sharing, jadi tadi kan luka batin itu kan berasal dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana petunjuk lah atau pikiran pendapat Romo, kita adalah korban luka batin dari orang sekitar kita. Jadi sebenarnya kita tidak ada beban atau sedikit beban, tapi karena kita hidup bersama anak atau seorang yang luka batin, akhirnya kita terus mengalami luka batin yang sepertinya korban luka batin, Romo. Bagaimana menurut Romo? Ya itulah luka batin. Sebetulnya bukan karena pertama-tama kesalahan kita. Ya. Seperti di kandungan, nah itu mana tahu salah dosanya kan? Mungkin karena ibunya menolak anak itu. Mungkin ibunya minta anak perempuan tapi datang laki. Lalu menjadi apa? Ya menjadi sedikit begini kan, atau minta perempuan datangnya laki, atau perempuan minta datang laki. Jadi itu semua banyak contoh lain. Sudah saya katakan dalam sesi-sesi sebelumnya, orang menjadi nyandu, itu punya akibat pada kita. Nah gitu. Nah ini semua terjadi karena apa? Ya sudah dibiarkan oleh Tuhan terjadi. Maka kita sebetulnya berproses, ya. Kita berproses gitu loh. Jadi manusia kita tuh berproses. Kita ini karena dosalah yang membuat kita menjadi demikian. Lalu tetapi yang penting Tuhan itu mau membaharui kita, memulihkan hidup kita lebih daripada yang kita ada sekarang. Itu yang paling penting gitu loh. Itu yang paling penting karena Tuhan memberikan lebih daripada yang sedang kita alami. Tetapi kita berproses gitu loh. Mau nggak kita menderita seperti Yesus? Ya,
menderita. Jadi apa saja. Jadi kita nggak perlu menyalahkan bapak ibu kita. Itu semua terjadi. Ya sudah, saudara-saudara kita keterlukaan, kita jangan menyalahkan siapapun. Tapi kita persembahkan kepada Tuhan. Dan apa namanya, kerahiman ilahi itu adalah ini suatu devosi yang luar biasa. Kita percaya kepada penyelenggaraan ilahi, pada rencana Tuhan yang seringkali kita tidak mengerti. Ya sudah, kita persembahkan lalu kita menyerah. Tapi kan karena ego kita inilah yang seringkali membuat kita marah, pukul sana, pukul sini, marah sana, dendam sana, dendam sini. Itulah akibatnya kita ya tidak selesai-selesai gitu loh. Nah, yang penting kedua adalah nanti si kecil ini akan membantu Anda. Sekali lagi, si kecil ini akan membantu Anda menjadi pribadi yang, kalau batin kita, si kecil kita gembira, pribadi kita akan menjadi gembira dan akan membimbing, menuntun kita dengan suara-suara baiknya bagi kita. Lakukan ini seperti ini. Nah, dengan meditasi dan kontemplasi itu kita menjadi sadar, oh Tuhan itu mau membimbing saya ke sana. Jadi Yesus mengatakan, si kecil itu, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi saya tidak ingin mengatakan luka batin ini menjadi hambatan bagi kita, enggak. Tapi justru itu Anda mengalami bahkan penderitaan yang sulit sekalipun, rahmat yang akan dapatkan lebih daripada yang sekarang ini adalah. Percayalah, asal Anda mau berproses, asal Anda mau bekerja sama dengan Yesus, bersama Bunda Maria dan bersama Santo Yosef, pasti akan berubah. Anda akan berubah dan akan menjadi anak Allah yang luar biasa. Ya. Dan Anda juga akan nanti diajak untuk membagikan kerasulan luka batin, ya. Kerasulan luka batin di situ menjadi wounded healer. Jadi penyembuh. Anda yang terluka akan menyembuhkan banyak orang yang terluka. Siapa saja, nggak tahu jauh-jauh. Suami, istri, anak-anak, siapa saja di sekitar kita. Ya, banyak orang terluka, apalagi di zaman saat sekarang ini. Oke, begitu. Ya. Terima kasih Romo, luar biasa, sangat inspiratif. Luar biasa, terima kasih Romo. Oke, ini ada pertanyaan. Makasih ya Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Lili. Bu ingin bertanya, apa bedanya dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sembuh dari luka batin? Karena sebenarnya saya merasa saya nggak punya dendam. Tapi apakah jika kita mengingat hal yang mengecewakan dan kita masih merasa kecewa, itu artinya bahwa kita belum sembuh? Begini Bu, jadi bagaimana kita tahu bahwa kita sembuh? Mungkin kita tidak lupakan peristiwa itu. Tapi ketika peristiwa itu diungkit lagi, saya tidak sakit, gitu loh. Seperti misalnya penderitaan salib Yesus. Ya udah ada, tetapi itu tidak membuat hati saya terluka lagi, gitu loh. Saya udah damai, saya berdamai dengan peristiwa itu. Ya. Saya sudah mengampuninya, saya bisa berdialog lagi dengan dia. Meskipun mungkin saya tidak melupakan peristiwa saya dilukai, nggak apa-apa. Tetapi tidak lagi ganjel, tidak lagi disturb. Jadi salah satu ciri dari orang yang sembuh dari luka batin itu berdamai, damai, tenang gitu loh. Lalu batinnya juga batin yang batin gembira, sukacita. Maka Paskah itu adalah kegembiraan. Coba lihat ketika dua murid Emmaus itu ketika bertemu dengan Yesus. Mereka sukacita, mereka gembira, dan maka kegembiraan itu, sukacita itu ciri seorang Kristen, ciri seorang Katolik. Jadi ketika orang hidupnya susah, terus gini susah, ya lalu bagaimana kita bisa menarik orang untuk percaya kepada iman kita? Meskipun kita lihat salib itu tanda brutal gitu. Coba lihat orang yang seperti itu, orang yang telanjang diperlakukan begitu, dihina, diejek, dipaku dan segala macam, tapi itu tanda kemenangan. Itu. Ya, jadi begitu kira-kira. Nah, apakah saya sudah sampai begitu? Saya juga tidak berani mengatakan diri saya sendiri karena seringkali juga tidak mudah gitu loh. Tapi terus berproses, berjuang gitu loh. Dan dalam proses itu kita juga memberi kesaksian kepada orang lain. Tidak mungkin sempurna dulu lalu saya bisa membagi. Enggak juga, di dalam proses sakit itu pun saya juga akhirnya datang orang-orang yang memiliki luka batin yang sama. Coba perhatikan. Yang datang kepada Anda adalah orang-orang yang mirip yang pernah Anda alami. Itu kan luar biasa. Jadi bahkan suami Anda, istri Anda pun lama-lama podo jebulane. Punya luka yang sama. Lalu kalau ini disembuhkan dua-duanya, wah luar biasa gitu loh. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi?
Ya, ada Pak Romo sebentar ya. Dari Bu Damar. Ya. Romo, kalau sudah pernah mengikuti retret luka batin dan sudah bisa mengampuni orang yang bersalah dengan saya, dan sudah bisa berdamai dengan diri kita, apakah kita bisa bertemu dengan si kecil saya ya? Terima kasih, Romo. Oke, Ibu, sangat bagus. Ibu ikut rumah retret luka batin di Cikanyere, di mana-mana, terserah, itu bagus sekali. Bagus sekali, itu menjadi bahan kita untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Itu sangat bagus. Tapi jangan lupa, yang mengampuni itu siapa? Yang mengampuni kita yang besar atau kita yang kecil? Lukanya itu pada waktu, kalau luka pada waktu besar itu akan lebih mudah. Karena pikiran kita kan bisa rasionalisasi, bisa minta maaf dan seterusnya. Tapi jangan lupa, apakah luka waktu kecil? Apakah si kecil saya yang sudah mengampuni orang itu atau tidak? Gitu loh. Nah ini kita juga melihat diri kita sendiri, dan kemudian yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengampuni? Yang 70 kali 7, angka 7 itu angka kesempurnaan loh, jangan lupa loh. Ya. Jadi bukan hanya banyaknya kita mengampuni, tapi utuh nggak saya mengampuni gitu loh. Penuh nggak saya mengampuni? Angka 7 itu angka kepenuhan. Dan itu kan bukan yang mudah, itu butuh rahmat gitu loh. Jadi sekali lagi saya mengatakan, nggak apa-apa kita jalani semua itu, ada atau tidak ada. Lalu, meditasi tadi itu dan kontemplasi itu juga membongkar batin kita yang tadi, yang saya katakan gua yang indah itu. Sebetulnya indah sekali, tetapi ada banyak duri-duri, ada banyak hal yang harus kita bereskan, kita buang dan seterusnya. Apa-apa gitu loh. Jadi melihat segalanya dalam karya keselamatan ini. Ya. Itu kira-kira terjawab. Bu Damar bagaimana? Bu Damar? Mungkin sudah pas ya. Ya, matur nuwun Romo Julius. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kalau untuk mendapatkan video terapi dari Romo, bagaimana caranya, Romo? Nanti akan diberikan. Nanti akan diberikan, ya. Jadi sebelum Anda WA saya, dengarkan dulu dengarkan dulu YouTube saya, nanti mulai sharing, tulislah dengan WA, nanti saya akan bantu. Ya, sejauh saya bisa akan bantu. Ya. Oh, iya. Nomornya Romo? Udah ada di kolom chat, Ibu. Ada. Oh, gitu. Oke. Terima kasih Romo Julius dan Bu Yulianti. Sama-sama, Ibu. Ya, ya. Romo, aku pengen cerita sedikit tentang anak saya yang kedua ya, Kevi. Mungkin Romo yang juga ingat. Saya juga ingin bagi pengalaman saya sedikit. Mungkin jadi ada gambaran sedikit ya buat Bapak Ibu. Waktu itu tahun 98, kira-kira bulan Juli, kan itu kan lagi huru-hara. Ya, saya sih nggak ngerti pada waktu itu. Akhirnya saya tiba-tiba mual. Cuma pada waktu itu saya nggak kepikir saya hamil. Nah, terus pada waktu itu juga badan saya kan rada anget-anget gitu ya. Jadi saya minum aja deh Paramex gitu ya. Setelah seminggu kemudian baru tahu, periksa lagi, ternyata saya hamil. Nah, di situ saya kaget. Tapi sih sebenarnya saya bukan menolak kandungan saya. Yang saya kaget, saya takut anak saya cacat gitu loh. Nah, akhirnya kan saya juga pada waktu itu juga suasana kan bekas huru-hara. Terus juga saya juga orangnya juga agak nervous ya, agak ketakutan, suka takut gitu dulu ya. Nah, akhirnya bulan depannya saya ikut retret tuh Romo di Kinasi di Sukabumi, retret penyembuhan luka batin ya tahun segitu. Nah, memang sih akhirnya keluarlah si anak saya si Joshua itu jadi emang mukanya tuh melo banget, terus sedih, pemurung ya. Takut gitu loh, takut gitu loh. Tapi ya seiring waktu belakangan ya, setelah saya juga ajak ngomong dia, saya cerita juga tentang pengalaman saya pada waktu saya dikandung ini ya, cerita segala macam ya, akhirnya juga kita banyak berdoa ke gereja segala macam ya, doa. Ya seiring waktu ya akhirnya dia berubah ya, jadi pribadi yang periang. Nah, malah dia banyak sekali teman-temannya suka konseling Romo sama dia. Justru kita memang ketemu anak-anak yang terluka gitu, makanya ya besar harapan saya berharap ya semoga kita semua semakin peka ya dengan keadaan anak-anak kita, cucu kita, siapapun gitu, juga diri kita sendiri gitu loh, ada apa dengan kita gitu. Jadi
Ya, maksudnya dengan menemukan diri kita sendiri, ya kita tahu ya di mana kekurangan kita dan kita minta Tuhan untuk memperbaiki kita. Ya itu sih Romo. Jadi terima kasih. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Segala luka-luka itu menjadi suatu kekayaan bagi kita untuk bisa melayani sesama kita melalui apa yang telah kita lewati. Jadi nggak usah takut, nggak ada yang ditakutkan. Justru memang Tuhan memberikan itu semua agar kita dapat berbagi. Seperti contoh Romo Julius bisa membantu kita semua. Gitu sih. Jadi kita menjadi berkat-berkatnya. Ya gitu ya Romo, kurang lebih. Nah, ini ada lagi nggak yang mau bertanya? Katanya nggak ada, ya. Bagaimana? Oh, Bu Sri ada ya. itu, Bu Bu Sri. Sri, oke, Bu Sri mau tanya. Oke, Bu. Mic-nya, Bu. Mic-nya nyalain. Oh iya. Selamat malam Romo. Apakah yang saya alamin ini juga termasuk luka batin? Jadi itu suami saya sudah meninggal, ya. Saya ada perusahaan sedikit yang ditangani anak saya. Lalu dibohongin dengan temennya yang temennya suami saya itu sampai habis-habisan Romo. Gitu. Keadaan keuangan saya kan terus menurun Romo, dan malahan anak saya itu sampai dilaporkan ke polisi yang tidak ada bukti. Kan jelas saya sangat sakit hati sekali dengan grupnya itu, sampai saya sakit Romo, ya langsung keluar semua penyakit saya, ya gula, ya tensi, ya kolesterol, ya yang saraf. Akhirnya Romo yang saya jalanin, saya hanya berdoa aja kepada Tuhan. Tiap saat, tiap detik saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Tuhan berilah saya kedamaian. Doa saya hanya itu aja Romo. Lama-kelamaan saya mikir kalau saya terus seperti ini, saya sendirian, saya masih punya anak dan cucu yang masih memerlukan saya. Kalau saya sakit terus seperti ini, walaupun dibiayai oleh kantor, tapi kan diri saya sakit ya Romo. Akhirnya saya hanya berdoa itu, terus ada bisikan seolah-olah, kenapa kamu tidak pernah membaca Alkitab? Saya baca Romo tiap pagi, sekarang saya baca, dan doa saya hanya itu aja Romo, permohonan saya, ampuni dosa saya, ampuni dosa orang yang menyakitin saya, dan tolonglah Tuhan Yesus saya diberi penuh kedamaian. Lama-lama Romo yang saya alamin itu benar-benar Romo, saya penuh kedamaian betul Romo, sampai sekarang puji Tuhan. Saya tidak punya rasa sakit, saya tidak punya rasa dendam dengan orang itu, dan kalau ketemu saya juga baik. Nanti kalau anak saya sendiri akhirnya kan juga dia berusaha, usahanya juga dibohongin lagi Romo. Tapi saya tidak punya rasa sakit sampai sekarang Romo. Dan saya kalau pas kebetulan saya punya, ya agak ingat sedikit, saya hanya sambil mencuci piring atau mencuci baju atau kerja, saya hanya mengatakan, Yesus engkau andalanku, Yesus engkau andalanku. Itu untuk diri saya itu bisa hilang Romo, dan hati saya bisa merasakan tentram. Puji Tuhan Romo. Apakah itu juga termasuk luka batin ya? Terima kasih. Pasti itu Bu, luka batin gitu loh. Itu pasti luka batin karena Ibu sudah mengalami penderitaan. Tetapi buahnya itu akibatnya apa? Menjadi begitu luar biasa. Harga pengampunan dosa, harga kedamaian itu mahal Bu. Sangat mahal, proses jatuh bangun, sakit, menderita, diabetes, macam-macam. Tapi ternyata ketika Ibu mendengarkan kitab suci dan mendengarkan batin Ibu, dan suara dalam hati tadi Ibu mengatakan, kenapa kamu tidak baca kitab suci? Itu dari pengalaman penderitaan kita dan salib kita itu, Tuhan memberikan, membimbing dan menuntun kita. Harganya Ibu. Harga salib itu, harga buah salib itu luar biasa. Lebih daripada yang kita alami. Harganya.
Ya, propisiat Ibu. Propisiat Ibu, jalani terus. Doa itu bagus, doa singkat diulang-ulang terus. Nanti lama doa singkat diulang-ulang terus. Kalau nanti Anda menemukan renungan saya setiap hari, silakan kalau mau minta ada renungan. Dan ada Stone City Kota Batu itu ada bagian yang sebut saya rema. Hari ini remanya apa? Seperti hari ini remanya apa? Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Dan itu diulang-ulang. Sabdamu adalah Tuhan, roh dan kehidupan. Maka saya katakan rosario ini, saya bilang apa? Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Saya ulang terus seperti ini gitu. Nanti lama-lama setiap hari beda-beda terus. Nanti lama-lama roh itu di dalam diri kita berdoa untuk kita. Persis seperti Ibu alami. Saya mengatakan kita berdoa supaya roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Wah, itu luar biasa Ibu. Kalau sudah sampai begitu, kita semakin mencintai keheningan, kita semakin mencintai kitab suci, kita bersandar pada kerajaan Tuhan. Dan kita akhirnya melayani dengan penuh keikhlasan. Mantap Ibu. Amin. Tuhan. Teruskan. Terima kasih Bu. Ya. Romo, Bapak Ibu sekalian, nah ini sebelum menutup ya dengan acara ini, saya ingin tanya, di 1 Korintus 13, itu ada kata-kata dibilang begini di ayatnya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Romo, apakah ini ada hubungan dengan inner child itu kan, Romo, nantinya? Bukan hanya inner child, jadi kita itu manusia yang tidak sempurna. Bukan inner child itu hanya satu bagian kecil. Tapi seluruh diri kita itu tidak sempurna. Baik, tapi tidak sempurna. Nah, supaya sempurna, Yesus datang untuk menyempurnakan kita dengan Roh Kudus-Nya. Nah, nanti pada akhirnya, kalau kita sudah sampai ke surga, Tuhan mengenal aku yang tidak sempurna ini disempurnakan. Lalu yang disebut dengan akhir hidup kita dalam orang Katolik, beatification, pandang muka dengan muka. Itulah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dunia ini kita hanya melihat Tuhan itu tidak sempurna, tidak bisa langsung, nggak bisa jelas begitu, masih abu-abu, gelap-gelap. Kita kan nggak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Tapi nanti ketika kita berjumpa dengan Yesus, oh Yesus tuh kayak gini tau, katakanlah begitu. Oh Julius tuh kayak gini tau, ya wes betul ya gitu kan, sudah dari hati ke hati, beatific vision. Itulah Katolik melihat hidup kita terakhir akan memandang wajah dan wajah. Wah, yang tidak sempurna itu lebih. Nah, lalu itulah yang disebut para kudus kita. Para kudus kita itu sudah sempurna, sudah di sana, sudah memandang Yesus, Yesus memandang mereka dan menerima mereka. Dari situ. Iya. Jadi lewat proses pemurnian diri ya, Romo? Ya, di dunia ini kita diproses gitu loh. Dimurnikan. Oke.